Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Senin 29 September 2025. Apa saja hasil Munas PKS kali ini? Lalu yang menarik ada pidato Presiden Prabowo soal perampokan sistemik. Apa itu? Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi. Harus panggil dokter. Ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini. Terkait hasil Munas, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyebut bahwa PKS ingin menegaskan diri sebagai partai yang tidak hanya fokus pada kepentingan politik praktis, tetapi juga menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia sebagai prioritas utama. Mardhani juga mengungkapkan meski PKS sudah memutus bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, PKS tetap kritis yang membangun. Hal ini bertujuan agar setiap program yang pelaksananya belum sesuai dapat berjalan optimal. Selain itu, terkait dengan target pemilu 2029, Mardhani menyebut PKS mematok target suara di pemilu 2029 dapat menembus 2 digit suara persentase atau lebih dari 10%. Melihat hal ini, peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menyampaikan, PKS tampaknya sudah melakukan hitung-hitungan elektoral bahwa menjadi partai oposisi tidak akan menaikkan suara yang signifikan. Karena itu PKS memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Ketika pemerintah berhasil, dinilai akan memberikan dampak positif terhadap PKS. Apabila jika program-program Prabowo itu ternyata sejalan dengan PKS. Di sisi lain, Lili melihat tantangan PKS yaitu stigma sebagai kelompok Islamis dan dianggap mewakili segmen Islam tertentu. Apalagi ceruk suara PKS dinilai masih terpusat di daerah-daerah urban dan belum merata sampai desa-desa. Ceruk suara ini juga berebut dengan sesama partai Islam, belum bisa menggait suara dari kalangan nasionalis. Oleh karena itu, untuk mendulang suara pada pemilu ke depan, selain pilihan tidak lagi menjadi oposisi, tampak juga langgam politik PKS berubah yang tidak lagi frontal. PKS juga cenderung mendekati semua kelompok Islam, terutama Islam tradisionalis. Sejak pertama kali mengikuti pemilu pada 2004, raihan suara PKS selalu di bawah 10%. Pada pemilu 2004, perolehan suaranya 7,34%, 2009 meningkat menjadi 7,88%. Namun perolehan suara itu anjlok pada 2014 atau di angka 6,79%. Suara PKS kembali meningkat pada pemilu 2019 menjadi 8,21% dan pemilu 2024 raihan suara PKS meningkat tipis dengan perolehan 8,4%. Sahabat Kompas, bagaimana kamu melihat Munas PKS yang dihadiri Presiden Prabowo ini? Apakah ke depan PKS bisa tetap kritis meski mendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Lalu apakah target di atas 10% di pemilu 2029 bisa tercapai?